semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Ahmad Hisam, yaitu dalam materi pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Dalam materi ini, kompetensi yang diharapkan adalah Bapak dan Ibu bisa memahami apa itu Google Drive, bagaimana cara kerja Google Drive, sehingga bahan ajar ataupun data yang Bapak Ibu miliki bisa disimpan secara di Google Drive. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa proses belajar mengajar dilakukan oleh seorang guru dan sekelompok siswa pada waktu dan tempat tertentu. Perilaku guru adalah mengajar, sedangkan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran, dan bahan pembelajaran terdapat pada lingkungan sekitar kita. Bahan pembelajaran berupa bentuk yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, serta dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Bahan pembelajaran tersebut dapat berupa suatu pengetahuan, nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, dan keterampilan. Dalam kaitannya, bahan ajar pembelajaran dikembangkan dengan media pembelajaran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana jika pembelajaran harus dilaksanakan di rumah karena kondisi seperti saat ini? Perkembangan internet dewasa ini yang begitu cepat menjadikan sebuah terobosan baru untuk bisa dimanfaatkan bidang pendidikan secara maksimal. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan Merdeka Belajar, dan salah satunya yaitu pendidikan jarak jauh. Dan saat ini juga sudah dimanfaatkan oleh negara-negara maju. Dengan memanfaatkan internet, bagaimana seorang guru dapat mendesain dan mengimplementasikan bagaimana bahan ajar dapat diterapkan secara online, agar peserta didik dapat belajar dan mendapatkan informasi bahan ajar yang cepat. Karena guru sudah menyimpannya di internet dengan memanfaatkan salah satu fasilitas yang telah disediakan. Salah satunya fasilitas yang disediakan oleh Google. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa proses belajar mengajar antara siswa dan guru tidak terlepas dari bahan ajar. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah melalui internet, yaitu bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar didesain untuk disimpan di internet. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat di layar ini bahwa madrasah atau sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa. Lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa ini di bawah pengawasan guru, yang mana sekolah juga salah satu lembaga yang memiliki data penting dan mungkin juga sangat banyak dibelakang. Data di sekolah dari tahun ke tahun mungkin akan terus bertambah. Data sekolah yang terlalu banyak membuat sekolah mungkin mengalami kewalahan dalam mengolah atau dalam mengelola data tersebut. Data-data tersebut termasuk juga di dalamnya adalah bahan ajar yang dimiliki oleh guru.
Jika melihat tayangan ini, data yang dimiliki oleh madrasah maupun sekolah, termasuk guru, yaitu ketika dikelola, disimpan di sebuah data server, tentu di situ akan memerlukan biaya pengelolaan. Salah satunya adalah biaya hosting dan biaya maintenance. Biaya-biaya tersebut tentu tidaklah sedikit, yang artinya memerlukan biaya yang cukup mahal. Alternatif yang ditawarkan di sini atau alternatif yang bisa digunakan untuk penyimpanan beberapa data penting, yang termasuk di situ adalah data guru, yaitu bahan ajar, yaitu melalui penyimpanan, yaitu penyimpanan awan atau dikenal cloud storage. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini adalah website cloud. Website cloud ini merupakan sebuah website yang menyediakan tempat penyimpanan online di internet untuk data-data kita, untuk menjaga keamanannya dari kehilangan data. Jika kita mempunyai sebuah file penting untuk digunakan dalam waktu jangka panjang, tetapi batas penyimpanan kita, storage pada komputer ataupun HP kita penuh, tentu mungkin langkah yang sering kita lakukan adalah menghapusnya agar bisa digunakan untuk menyimpan data lain. Tetapi hal ini sangat disayangkan jika selalu kita lakukan. Alangkah lebih baiknya kita bisa menyimpan di sebuah website penyedia cloud storage, sehingga jika kita membutuhkan file tersebut tinggal mendownloadnya kembali. Website penyedia cloud storage cukup banyak. Website cloud storage ini dapat menjadi penyimpanan alternatif kita. Beberapa website cloud storage antara lain adalah, yang pertama adalah Google Drive, yang mana tempat Google Drive ini adalah sebuah tempat penyimpanan, yaitu besutan dari Google, dan hal ini mungkin sudah sangat terkenal dan banyak sekali yang menggunakannya, karena Google Drive akan memberikan kapasitas cukup banyak. Website cloud storage yang disiapkan oleh Google memberikan kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB secara cuma-cuma atau gratis. Itu untuk website cloud storage yang dimiliki oleh Google Drive. Selanjutnya yang kedua adalah Dropbox. Dropbox merupakan sebuah penyimpanan online juga yang sangat populer setelah Google Drive. Dropbox menyediakan tempat penyimpanan kepada kita sebesar 5 GB secara gratis, walaupun tidak sebesar Google Drive, namun Dropbox mudah sekali untuk kita akses dan memiliki keamanan data yang sangat terjamin. Website cloud storage yang ketiga yaitu OneDrive. OneDrive merupakan tempat cloud storage besutan dari perusahaan terkenal yaitu Microsoft. Cloud storage ini memiliki beberapa pilihan dalam melakukan penyimpanan data, yaitu jika Anda membeli OneDrive semakin mahal, maka Anda akan mendapatkan juga kapasitas storage dan keamanan data yang cukup handal. Tetapi tenang saja, OneDrive menyediakan kapasitas penyimpanan data sebesar 5 GB untuk Anda secara gratis. Ini OneDrive hampir sama dengan Dropbox dalam hal penyimpanan data, yaitu sebesar 5 GB. Yang selanjutnya
Yang keempat yaitu SIM. Cloud storage SIM bisa menjadi alternatif penyimpanan kita selain cloud storage yang telah saya sebutkan tadi, seperti kapasitas pada cloud storage lainnya. SIM juga memberikan kapasitas penyimpanan sebesar 5 GB secara gratis bagi kita. Yang kelima yaitu pCloud. pCloud yaitu adalah sebuah cloud storage. Memang belum terkenal ataupun belum terlalu populer di telinga kita. Namun cloud storage dari pCloud ini menyediakan kapasitas penyimpanan yang cukup besar dari kapasitas yang telah saya sebutkan tadi, yaitu sebesar 20 GB secara gratis. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin dari sebagian kita merasa belum puas dengan beberapa penyimpanan atau cloud storage yang telah saya sebutkan tadi. Tenang saja, di sini ada cloud yang terakhir yaitu Dego. Dego adalah sebuah cloud storage yang mana dalam menyediakan kapasitas penyimpanan secara gratis yaitu sebesar 100 GB. Sekarang bagaimana kita akan memilihnya? Itu saya persilakan kepada Bapak Ibu di dalam menggunakannya tergantung kebutuhan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hanya 6 saja yang saya bisa sebutkan website cloud storage, dan masih banyak website cloud storage yang telah disediakan secara gratis di internet. Tetapi dalam materi ini hanya satu website cloud storage yang akan saya sampaikan ataupun yang akan kita pelajari bersama, yaitu Google Drive. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Google Drive adalah layanan penyimpanan dalam jaringan yang dimiliki oleh Google, yang mana Google Drive ini diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Layanan ini merupakan eksistensi dari Google Docs dan akan menggantikan url.google.com dengan Drive google.com setelah diaktifkan. Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar 15 GB seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi, dan dapat ditambahkan dengan pembayaran tertentu jika kita ingin menyimpan lebih dari 15 GB. Fitur-fitur unggulan yang sama yang dimiliki oleh Google Drive hampir sama seperti yang dimiliki oleh website cloud storage lainnya, yang mana fitur unggulan Google Drive ini sama seperti Dropbox, yaitu sinkronisasi data melalui folder khusus di dalam desktop atau lebih dikenal dengan desktop synchrony. Itulah secara singkat pengenalan tentang Google Drive. Selanjutnya, fungsi dan manfaat Google Drive yaitu mengakses fitur Google lainnya. Ya, dalam menu atau aplikasi Google Drive tersedia link atau tautan langsung dengan menu-menu atau fitur Google lainnya seperti Gmail, Google Browser, Google Plus, dan lainnya. Video dan foto yang tersimpan dalam Google Drive akan secara otomatis tersimpan dalam Google Plus. Dan data yang dibuat dalam Google Drive juga tersimpan secara otomatis tanpa harus menyimpan secara manual. Itulah beberapa fungsi
dan manfaat dari Google Drive. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kelebihan dari Google Drive. Ya, ada beberapa kelebihan yang ada pada Google Drive, diantaranya adalah pertama tentu gratis. Dengan menggunakan Google Drive, Anda bisa mendapatkan free 15 GB secara online menyimpan file Anda. Yang kedua, yaitu tersedia setiap saat. Karena Google Drive ini merupakan cloud storage, maka Anda dapat mengakses dan melihat isi file yang Anda simpan pada Google Drive kapanpun dan dimanapun Anda berada. Bahkan Anda dapat mengakses file-file tersebut melalui smartphone ataupun tablet Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir flash disk Anda ketinggalan. Itu adalah manfaat tersedia di setiap saat dengan catatan terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, yaitu aman. Apapun yang terjadi pada perangkat komputer ataupun gadget Anda tidak perlu khawatir karena file-file Anda masih tetap aman tersimpan di Google Drive. Kelebihan Google Drive selanjutnya yaitu kolaborasi. Layanan Google Drive kini hadir terintegrasi dengan layanan Google Doc. Ini artinya Anda dapat membuat dokumen, spreadsheet, presentasi baru tanpa harus memiliki program untuk mengolahnya dalam komputer Anda. Bukan hanya itu, Anda pun dapat berkolaborasi dengan rekan kerja Anda dalam mengolah dokumen-dokumen tersebut, di mana Anda dapat mengatur kewenangan rekan Anda, yaitu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan, apakah mereka dapat ikut memiliki, atau hanya mengomentari, atau hanya dapat melihat saja. Ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Google Drive. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berbicara sebuah kelebihan, tentu di satu sisi juga ada kekurangan. Demikian juga dengan Google Drive. Kita ketahui bahwa kelemahan penyimpanan data secara online adalah ketergantungan, yaitu dengan jaringan internet. Ya, ketika jaringan internet tidak ada, maka untuk mengakses data-data yang telah kita simpan di website cloud storage, kita tidak bisa melakukannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Google Drive? Yang pertama adalah fitur upload dokumen. Yang kedua adalah fitur download dokumen. Mungkin hal ini tidak asing bagi kita, yaitu tentang bagaimana cara mengupload dan bagaimana cara mendownload. Hal biasa yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah integrasi dengan produk lain. Ya, fitur integrasi ini menjadi bagian terpenting pada Google Drive. Ya, pasalnya fitur ini terintegrasi dengan produk Google lainnya seperti Google Doc, Google Sheet, atau Google Spreadsheet. Ya, file yang sudah kita simpan pada Google Drive bisa kita edit kembali dengan menggunakan fitur ini tanpa harus mendownload file tersebut. Selanjutnya, fitur yang lain yaitu kapasitas penyimpanan. Hal ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu fasilitas ataupun kapasitas penyimpanan dari Google Drive itu sebesar 15 GB. Dan untuk Google Drive yang premium sekitar 30 GB. Fitur yang lain yaitu sharing dan privasi akses. Yaitu kemudahan dari Google Drive adalah berbagi file.
dengan hanya menggunakan fitur sharing. Kita cukup memasukkan email partner ataupun orang lain. Tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan hak akses bagi orang lain, seperti hanya bisa melihat konten tersebut, terus bisa ikut mengedit data tersebut, dan juga hanya bisa sebagai mungkin hanya melihat saja. Ini sharing atau privasi hak akses. Fitur yang lain yaitu share file. Teknologi share yang dikembangkan untuk Google Drive sangat memanjakan penggunanya. Di antaranya adalah pencarian file berdasarkan jenis format file yang dicari, atau berdasarkan pemilik file atau tanggal modifikasi dan lainnya. Google juga menambahkan fitur autocorrect pada search, sehingga ketika kita salah ketik, fitur ini akan memberikan saran kepada kita. Fitur selanjutnya yang dimiliki oleh Google Drive yaitu fitur penerjemah dokumen. File penerjemah dokumen ini terhubung dengan Google Translate, yang mana Anda bisa memasukkan file dokumen Anda, kemudian membuka file tersebut di perangkat dokumen yang tersedia di Google Drive. Kemudian klik menu tool, setelah itu Anda pilih translate dokumen dan memilih bahasa dokumen yang Anda inginkan. Itu adalah fitur penerjemah dokumen. Selanjutnya, fitur yang dimiliki oleh Google Drive yaitu convert PDF to text. Ya, fitur yang juga jarang digunakan oleh pengguna Google Drive, yang mana fitur ini dapat merubah file dengan format PDF menjadi teks. Untuk bisa menggunakan fitur ini, Anda bisa membuka file PDF Anda di Google Drive, kemudian download dengan ZS tipenya Microsoft Word. Setelah file yang di-download berformat doc, ekstensi doc, Anda bisa memilihnya. Fitur yang lain yaitu revision history. Artinya Google Drive mempunyai fitur revision history ini. Fitur ini berfungsi untuk melihat histori revisi yang telah Anda lakukan. Termasuk di dalamnya adalah revisi edit. Ya, revision history ini juga bisa melakukan restore dokumen sesuai tanggal modifikasi. Fitur yang lain dari Google Drive yaitu fitur print. Ya, Google Drive atau file Google Drive Anda dapat langsung mencetak dokumen dan mengatur halaman seperti text setup di aplikasi Office yang lainnya. Ini adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh Google Drive. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah saya jelaskan beberapa fitur Google Drive, terus kelemahan dan kelebihan dari Google Drive, kita akan membahas sekarang yaitu bagaimana langkah-langkah pemanfaatan Google Drive. Langkah-langkah pemanfaatan Google Drive yang pertama tentu harus memiliki akun Google. Bagaimana cara memiliki akun Google? Video pembelajaran selanjutnya akan saya jelaskan ataupun akan saya berikan tutorial terkait bagaimana cara memiliki akun Google. Setelah memiliki akun Google, kita lanjut harus login, tentu dengan alamat email yang kita miliki dan password yang telah kita buat. Selanjutnya kita buka fitur Google Drive. Dan yang terakhir adalah setelah kita memiliki akun, kita login dan membuka fitur dari Google Drive yang kita miliki sudah bisa kita gunakan. Itulah beberapa langkah di dalam pemanfaatan Google Drive. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian video pembelajaran singkat
sebagai pengantar kita belajar memanfaatkan Google Drive sebagai media penyimpanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.